Shalom saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Willy Pontonuwu, ingin menyampaikan tentang satu topik menarik, yaitu tentang lockdown atau terkunci. Hari-hari ini kita mendengar tentang istilah lockdown atau terkunci, dan kita kaitkan dengan COVID-19 atau coronavirus. Lockdown itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya terkunci. Ketika pemerintah memperlakukan yang namanya lockdown, otomatis semua akses masuk dan keluar itu tidak bisa lagi dilakukan. Berbagai fasilitas akan ditutup, termasuk sekolah, perkantoran, pabrik, transportasi umum, dan sarana-sarana fasilitas apapun pasti akan ditutup. Satu tempat atau sekolah teologi di mana saya mengajar pun memberlakukan lockdown 1 bulan. Artinya mengunci, keluar masuk tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Dan tentunya ini menimbulkan kecemasan atau kekhawatiran di mana proses pembelajaran menjadi terganggu. Tetapi bagi saya sih no problem, tidak masalah. Karena saya punya WhatsApp, punya YouTube yang bisa saya gunakan untuk perkuliahan online. Berbicara mengenai lockdown atau terkunci, saya ambil dari kitab Yeskiel pasal 44 ayat yang kedua mengatakan, "Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup." Saudaraku, istilah lockdown juga sudah berlaku kepada bangsa Israel pada waktu Yeskiel mendapatkan penglihatan di mana pintu gerbang yang harus tertutup, di mana hanya Tuhan aja, hanya hadirat Tuhan yang ada di tempat itu, dan hanya raja yang boleh duduk sehidangan di hadapan Tuhan. Ini berbicara mengenai satu nubuatan, satu penglihatan Yeskiel, bagaimana tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, yang mana mereka sedang menyusun, yaitu undang-undang, menyusun satu peraturan. Bahkan ini berbicara mengenai tempat yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tentunya ketika satu tempat di lockdown, itu menjadi tempat yang sepi, yang sunyi, yang tidak ada apapun. Demikian juga dengan penglihatan yang dialami oleh Nabi Yeskiel. Ketika tempat itu tertutup dan Tuhan katakan pintu gerbang ini harus tertutup, dan hanya Tuhan yang ada di tempat itu. Bisa dibayangkan bagaimana kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu. Kemuliaan Tuhan yang tiada taranya. Kemuliaan Tuhan yang selalu memberikan pesona bagi orang percaya. Tentunya lewat istilah lockdown atau terkunci, kita pun harus menutup rapat pintu hati kita dari akar kepahitan, dari dosa-dosa yang membawa kita kepada maut. Kita harus menutup pikiran kita dari pikiran-pikiran kotor, dari hal-hal, dari motivasi-motivasi yang tidak berkenan. Kita harus kunci rapat dan izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus yang menguasai hidup Anda, supaya Anda akan selalu hidup dengan penuh kemuliaan Tuhan. Jangan sampai lockdown itu membuat kita menjadi tidak bisa berkembang. Jangan sampai pintu yang terkunci membuat kita tidak bisa maksimal di dalam mengiring Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan rindu untuk membuka hati kita, supaya dia tetap masuk di dalam hati kita dan pikiran kita. Sehingga ketika Yesus masuk dalam hidupmu, menguasai akan hidupmu, maka tutup rapat pintu hati kita. Tutup rapat pikiran kita dari hal-hal yang duniawi, dari kenajisan duniawi, sehingga membawa kita untuk tetap ada di dalam pimpinan Roh Kudus, untuk membawa kita hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16 mengatakan, "Karena itu perhatikanlah hidupmu dengan seksama, janganlah seperti orang bebal, tapi hiduplah sebagai orang arif, dan pergunakanlah waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Kita melihat hanya sekelas virus corona, COVID-19 yang tidak kelihatan, tetapi membawa malapetaka, membawa maut, membawa kematian. Ini mengajarkan kepada kita untuk kita terus bergantung kepada Tuhan,
untuk kita terus menyerahkan hidup kita kepada Kristus, karena Kristuslah sandaran hidup kita, karena hanya Dialah kekuatan kita. Mari sandarkan hidup kita kepada Dia. Pergunakanlah hidup ini dengan bijak, dengan baik, karena kita, Anda dan saya adalah orang-orang arif, orang-orang bijaksana yang selalu hidup berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah lockdown atau terkunci ini menjadi goresan hati, menjadi melekat di dalam hidup kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kebenaran. Stop untuk memberitakan hal-hal yang memberikan ketakutan. Stop untuk memberitakan hal-hal yang memberikan kecemasan bagi orang-orang di Indonesia. Kita berdoa untuk pemimpin kita, kita berdoa untuk pemerintah kita. Kalau Wuhan sudah dilakukan lockdown, tapi kita belajar kepada Korea Selatan. Ada 15 negara yang melakukan lockdown, salah satunya Wuhan, karena di situ tempat yang masif, termasuk juga Italia melakukan yang namanya lockdown atau mengunci segala akses keluar dan masuk. Tapi Korea Selatan melakukan tindakan yang berbeda. Pemerintah Indonesia juga belum memperlakukan lockdown untuk Indonesia. Bagaimana jadinya ketika lockdown itu diberlakukan atas Indonesia? Kita bersyukur karena itu bukan menjadi kebutuhan utama kita. Tapi marilah kita melockdown, kita mengunci hidup kita dari hal-hal yang membawa kita kepada penyesatan, membawa kita kepada hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita jaga hati kita, jaga pikiran kita untuk selalu hidup memperkenankan Bapa, untuk selalu hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.